Oke, jadi berikut progres dari kelompok kami, kelompok kumpulan game arcade sampai tanggal 10 Mei 2021. Jadi di sini yang pertama ada main kelasnya, ini dia bakal nge-start buat ngebuka main menu. Untuk main menunya di sini eh, ada unit components, terus locationnya di sectional biar muncul di tengah. Terus ini button arrow right ini itu yang loading, itu yang ini arrow kanan itu buat ganti-ganti gamenya. Jadi di sini ada index game ini. Kalau pertama kali di start main menu ini, index gamenya bakal 0. Artinya dia bakal di game yang paling pertama. Game yang paling pertama itu di startnya di snake. Jadi indeks gamenya itu bakal di increment setiap kali diklik. Kalau karena di sini gamenya cuma ada 4, berarti sampai indeks buat 3 doang. Kalau udah sampai indeks game ketiga, dia bakal balik lagi ke 0, bakal balik lagi ke game yang paling pertama. Ini buat indeks gamenya 1, 2, 3-nya. Terus yang left itu kebalikannya, indeks gamenya bakal di decrement. Terus sampai kalau udah di bawah 0, dia bakal balik ke game yang paling akhir. Terus ini cuma buat ganti kursornya. Terus ini button quit, langsung dia exit. Kalau ini button start, kalau button start dia bakal nge-start gamenya tergantung dari indeks game yang ada tadi. Kalau indeks gamenya 0 sesuai yang tadi, dia bakal masuk ke gamenya Snake. Kalau 1 di sini Tetris, tapi karena belum ada jadi masih di komen. Kalau 2 dia masuknya ke Pac-Man. Kalau 3 dia bakal masuk ke Space Invader, yang juga belum. Yang buat 1 sampai 3 ini masih ada kemungkinan diubah, mungkin bukan Tetris, bukan Space Invader. Terus masuk ke Pac-Man, ini board Pac-Man-nya. Jadi Pac-Man ini nge-action canvas, Hyperman, Random Action Listener. Di sini ada public static final in, tinggi, lebar, sama scale. Ini jadi tinggi sama lebar dari si window-nya itu. Jadi kenapa 19 sama ada scale 20? Jadi ini tuh kayak ada kotak-kotak gitu, ada 19 kotak buat dari bawah ke atas sama 19 kotak kiri ke kanan. Terus kotaknya itu punya dimensi 20. Terus ada private thread, boolean is running buat ngecek lagi game running apa enggak, game handler, sama ini ada playernya. Terus ini buat konstruktornya, dimensinya itu didapat dari lebarnya dikali sama scale-nya, tingginya dikali sama scale-nya. Terus di set size-nya, ini buat inisialisasinya, handler sama player. Terus di add key listener ini buat ngecek key apa yang ditekannya buat pergerakan player. Terus ini handler.add_entity ini dia nge-add entity ke game handler. Di sini ada game handler. Jadi kalau ini dulu, misalnya ke game handler ini. Game handler ini isinya ada list entity yang ada. Oh, game handler ini ada di package game object, karena ini bisa jadi dipakainya nggak cuma di Pac-Man doang, nggak cuma di package Pac-Man ini doang. Mungkin nanti kemungkinan besar bakal dipakai juga di Space Invader, bakal pakai karena di situ entity-nya banyak. Terus mungkin untuk tile ini dia nyimpen list style yang ada buat kalau packnya nanti itu wall-wallnya itu disimpan di sini semua. Terus game handler itu punya method render buat nge-render semua entity yang ada di list entity sini. Terus tile juga buat di nge-render tile ini yang ada di list tile. Terus update ini buat nge-update semua entity sama tile-nya juga. Add entity buat nambahin entity ke dalam listnya, remove entity, nge-remove entity yang ada di dalam listnya. Misal kalau di Pac-Man, Pac-Man-nya nge-collide sama Ghost-nya,
tergantung dari state goals-nya, ada yang bakal di remove antara goals-nya atau Pac-Man-nya. Terus add tile ini seandainya nantinya ada game yang dibikinnya itu ada yang bisa ngancurin wall-nya, ini pakai add tile sama remove tile buat hancurin wall-nya itu biar hilang tiles-nya. Terus balik lagi ke board Pac-Man. Terus ini ada start buat kalau di start terus ternyata gamenya emang gamenya itu lagi running, ini runningnya itu bakal true, dia langsung keluar dari si metodenya ini. Tapi kalau misalnya enggak, runningnya jadi true, terus threadnya di start, terus stop kebalikannya. Kalau running kalau di stop itu runningnya pasti false. Jadi kalau misalnya runningnya udah false, dia langsung keluar. Tapi kalau runningnya sebenarnya true, jadi set ke false. Terus ratio ini buat nge-stop threadnya. Terus render ini buat nge-render, dia ada buffer strategi 3. Terus ini yang graphic G buffer strategi, draw buffer strategi, terus di set color black, sama yang ini X0, Y0, get weight set ini buat warnain backgroundnya. Jadi nanti pas di start itu kan backgroundnya Pac-Man itu hitam, ini ngeset backgroundnya ke hitam. Terus ini handler root render, ini bakal nge-render yang ada di handler itu, dia manggil metodenya render di game handler ini buat nge-render semua intisan tiles yang ada. Terus dia dispose, terus buffer strategy bakal show buat nunjukin yang tadi semua grafik yang ada di dalam sini. Terus ini update, dia bakal nge-update semua yang ada di list yang ada di handlernya ini, di game handlernya ini. Show board ini buat nunjukin window-nya itu. Jadi di board ini bakal ditaruh di dalam frame. Set location relative to null bakal di tengah, nggak bisa di resize. Terus visibility-nya di true, sama kalau di close langsung ke close, boardnya terus di start kalau udah di show ini. Oke, terus ini run ini dia buat game loop-nya, jadi bakal manggil yang gini tadi. Terus request focus ini biar nanti kalau gamenya baru di start itu, kalau misalnya sampah ini window-nya itu harus diklik dulu biar baru bisa playernya digerakin. Tapi kalau pakai request focus ini langsung di auto focus, jadi nggak harus diklik lagi dulu, langsung bisa digerakin. Terus ini last time, nge-get nano time dari sistem. Terus delta ini buat ngecek berapa banyak update yang harusnya ada tadinya. Terus ns ini jumlah nanosecond dalam 1 second 10⁹. Terus 60 ini FPS yang dimauinnya itu di 60, jadi harusnya dia 60 update per second. Nah, NS ini nyimpan dalam satu update itu dia berapa nanosecond. Nah, ini buat gamenya while it's running sama dengan true. Kalau lagi running bakal ada long now yang nanosecond yang setelahnya. Ini bakal beda sama last time karena dari sini ke sini itu bakal beda waktunya. Terus delta-nya ini bakal lihat seharusnya dari sini ke sini itu ada berapa update. Jadi now kurang last time, misalnya di sini itu di 0, terus now-nya 180 gitu, berarti kan ada 180 nanosecond. Nah, terus misalnya per update-nya itu per 60 nanosecond gitu, berarti ada 3 update yang nggak ada di sini, bakal next time ini set now. Terus karena deltanya itu kan jadi 3 tuh, gara-gara ada 3 update yang ada, dia bakal looping di sini buat nge-update terusan sampai deltanya di bawah 1 di 0. Terus baru habis itu di render. Kalau misalnya udah nggak running, di stop. Terus ini ada player action. Jadi player action ini dia buat ini ya, pergerakan dari playernya. Ada player.keypress sama player.keyrelease, itu buat yang di playernya. Jadi ke game objeknya dulu, mungkin di entity. Jadi ini buat semua
entity yang ada di gamenya itu. Entity bakal punya koordinat X sama Y-nya, terus ada lebar sangat tinggi dari entity-nya, terus file X sama file Y ini buat pergerakannya, kecepatan di X sama kecepatan di Y-nya. Terus ID ini ID di sini ini I6. ID-nya itu kayak ini nanti buat di collision detection-nya itu. Jadi di sini buat sekarang baru ada player, nanti mungkin ada enemy sama wall buat nandain entity-nya itu jenis apa atau tile-nya itu jenis apa. Terus di sini ada konstruktornya buat entity, posisi X sama Y-nya, lebar tinggi, terus ID-nya apa, sama game handler-nya yang di sini. Terus entity ini ada abstract void render, karena ini nanti entity itu bakal di-inherit sama kelas lain. Kayak kalau sekarang itu yang ada nge-inherit dari sini itu player, nanti juga kalau di Pac-Man ghost-nya juga bakal inherit dari sini. Terus ini getter and setter-nya buat setiap yang ada tadi. Terus ini void mati kalau misalnya entity-nya nanti yang tabrakan. Buat sekarang collision detection-nya belum dibuat. Nanti kalau misalnya tabrakan gitu, salah satunya, kalau biasa kalau di game arcade-nya gitu kan nggak pakai health bar mereka, lebih ke sekali tabrakan terus salah satunya bakal di remove entity-nya. Ini kalau buat nge-remove entity-nya itu dia bakal ke handler terus remove entity-nya, terus entity yang ininya bakal di remove. Terus tile ini mirip-mirip sama entity, dia juga ada render update, terus ada posisi X sama Y-nya. Ini harusnya file X ini salah, ini ke copy dari yang entity, terus lebar sangat tingginya, terus ada ID sama game handler-nya. Ini getter setter-nya. Terus bedanya di sini ada hapus tile, itu sama aja sama yang metodenya di entity yang mati itu. Ini seandainya ada yang nanti bisa kayak ngancurin wall-nya gitu, itu pakai hapus tile nanti. Terus game handler tadi udah, player. Nah ini player itu dia adanya karena player itu beda-beda ya, tergantung gamenya gitu. Misalnya di speednya atau gimana gitu. Kalau player ini dia adanya di package-nya Pac-Man. Ini playernya buat player Pac-Man. Jadi dia extend entity. Terus ini ada yang super XY lebar tinggi, terus ID-nya sama game handler-nya. Terus dia punya yang tadi metode yang ada di entity ini yang ini abstract void render sama update-nya ada di sini jadinya. Buat rendernya dia nge-override render yang dari tadi entity itu, update-nya juga. Jadi kalau buat sekarang playernya di Pac-Man ini belum dipakein ikonnya, jadi ini buat ngetes dulu. Dia bakal jadi kotak warna kuning. Terus update-nya ini buat nge-update location-nya dia sesuai dengan X sama Y-nya yang sekarang ditambahin sama kecepatannya. Kecepatannya ini didapetin dari sini, tergantung key yang di press-nya. Kalau up jadinya value-nya -1, jadi nanti dia bakal gerak atas. Terus ini juga ada sama yang lain-lainnya. Terus di sini ada buat yang kalau key-nya udah dirilis, udah nggak dipencet lagi, semua J0 berarti jadi diem. Itu buat Pac-Man misalnya di running terus ke Pac-Man gitu. Running. Kalau mencari tengah, ini bisa diganti-ganti. Terus misalnya masuk ke Pac-Man ini. Jadi baru ini doang. Ini bakal ada bisa gerak-gerak gini, nanti buat kedepannya baru bakal ditambahin wall-wallnya sama ghost sama collision detection di sini belum. Terus nextnya untuk snake game-nya mungkin bisa KG. Baik.
menu. Oke. Oke, dimulai dari main menunya. Jika indeks gamenya itu sama dengan 0, maka game yang akan dibuka itu game Snake. Nah, border dari tampilan dari game Snake ini menggunakan JFrame, lalu ukurannya itu ada pada set bounds 905 dikali 700, lalu ada warna backgroundnya hitam, resizable-nya false atau tidak bisa diubah, visible-nya true, lalu exit ketika kita menekan tombol exit, dan location-nya di set to 0. Berikutnya ke kelas Snake game-nya. Di sini ada ukuran yang memungkinkan bagi si ularnya, itu ada ukuran X-nya 750, Y-nya juga 750. Lalu ada first snake movement condition, itu di set untuk left, right, up, down itu false semua sebagai kondisi awal dari ular saat kita baru men-start gamenya. Lalu ada image dan indikator untuk bagian-bagian dari si ular. Ada image icon right mouse untuk ketika si ular itu menghadap ke kanan, up mouse untuk ke atas, down mouse, dan left mouse. Lalu ada length of snake, itu ukuran awal dari si ular itu di set menjadi 3, jadi ada kepala dan 2 badannya ke belakang. Lalu ada timer, ada delay untuk menentukan kecepatan dari si ular yaitu 100. Lalu ada target posisi, ada array untuk menentukan posisi dari si targetnya itu berupa icon apel. Jadi untuk X-nya itu mulai dari rentangan 25 sampai 850 dengan jarak itu selalu 25 karena ukuran icon dari si ular dan si targetnya itu 25 dan 25 juga. Begitu juga untuk posisi Y-nya, selisihnya 25-25 dari 75 sampai 625. Lanjut. Lalu ada pembuatan random di sini untuk posisi X dan Y dari si target. Jadi ditentukan secara random. Targetnya itu akan muncul di posisi acak dalam bidang yang ditentukan. Lalu ada scores dan move-nya itu di set 0 dan semuanya 0 untuk awal dari game. Lalu ada snake game di sini, ada add key listener, ada focusable, lalu ada timer start. Lalu ada method paint di sini untuk menentukan percabangan yang pertama ini untuk menentukan posisi awal dari si ular. Jadi untuk kepalanya, ekornya itu berada di posisi X50, untuk badan kedua itu X75, dan kepalanya itu di X100. Untuk posisi Y-nya itu baik kepala, badan maupun ekornya itu semuanya di posisi Y100. Berikutnya lalu di sini ada title image itu diambil dari package gambar dengan nama Snake Title itu untuk menampilkan judul dari game ularnya itu. Lalu ada menggambar border dari gameplaynya, ukurannya itu 851 kali 577. Lalu ada background scoresnya ini menggunakan font Arial itu untuk menampilkan skor dan juga panjang dari si ular tersebut. Gambar skor dan length itu digambar menggunakan drawstring.
Lalu ada right mouse, icon untuk si ular, karena ular itu pertamanya akan menghadap ke kanan, jadi di set pertama itu gambar kepala ularnya itu menggunakan right mouse. Jadi lalu ada perulangan dengan percabangan di dalamnya. Jika ular itu menghadap ke kanan, maka gambar yang akan digunakan itu right mouse. Jika ular menghadap ke kiri, gambar yang akan digunakan itu left mouse. Ke bawah menggunakan down mouse, dan ke atas menggunakan up mouse. Itu untuk kepala, lalu sisanya untuk badannya itu menggunakan snake image. Badan hingga ekornya itu sama. Lalu ada increment untuk posisi snake. Setiap kali kepala snake itu menyentuh posisi dari si target, lalu ada perulangan di sini untuk ketika posisi dari kepala ular itu menyentuh posisi badan dari si ular itu sendiri, entah di posisi keberapapun, maka kita akan set pergerakan dari si ular itu baik atas, bawah, kiri, kanan menjadi false. Lalu akan ditampilkan pesan game over menggunakan drawstring juga, dan ada pesan press space to restart. Lalu ada dispose untuk menutup si game snake game Java ini. Berikutnya ke bawah. Lalu di sini ada key press-nya. Jika game baru dimulai, maka move dan skor itu di set ke 0, dan panjang ularnya itu di set ke 3. Lalu ada perintah repaint untuk mengulang kembali semua method yang ada di dalam method paint tadi. Itu ketika kita menekan tombol space setelah game over. Lalu ada percabangan di sini. Jika button yang ditekan player itu arrow kanan, maka ular akan bergerak ke arah kanan, dan arah left, up, dan down itu di set semuanya ke false. Jadi ular itu hanya akan bergerak ke kanan, baik kepala ular dan badan-badannya. Lalu begitu juga untuk left, ular itu hanya akan bergerak ke kiri, atas, bawah, dan kanannya itu false. Dan juga seterusnya untuk button-button yang lainnya. Lalu ada action perform. Pertama, timer akan di start. Lalu jika arrow yang ditekan itu ke kanan atau ular mengarah ke kanan, maka array dari badan-badan si ular itu semuanya akan bergerak makin ke kanan dan makin ke kanan terus menerus. Itu untuk jika ular bergerak ke kanan. Begitu juga dengan jika ular bergerak ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Lalu ada perintah repaint untuk mengulang method dari paint yang ada di atas tadi. Oh iya, dan jika ular mencapai ujung dari border yang dibuat, baik itu ujung kanan, ujung kiri, ujung atas atau bawah, maka ular akan kembali ke sisi satunya. Misalnya ularnya mencapai ujung kanan, maka kepala ular itu akan kembali lagi ke ujung kiri. Atau misalnya jika ular bergerak ke bawah, maka kepala ular itu akan di set kembali ke tile 25 dari atas. Atau jika ular bergerak ke atas, kepala ular akan di set kembali ke tile 625 di bawah, agar
ular itu bisa terus bergerak hanya di dalam border. Jadi ular itu tidak akan mati ketika menabrak dinding, namun hanya akan mati ketika menabrak badannya sendiri. Sekian untuk game Snake-nya. Sekian. Oke, jadi misalnya kita run lagi buat yang Snake-nya ya. Snake. Oke, jadi kalau Snake-nya udah jalan, bisa nambah-nambah. Terus yang tadi itu yang kalau nggak ada wall-nya ini kan, bisa yang kanan kirinya, terus yang atasnya juga. Oke, terus kalau misalnya nabrak diri sendiri, game over. Mungkin sekian progres kami sampai tanggal 10 Mei 2021. Untuk kedepannya mungkin masih harus nambahin game lagi sama buat game-gamenya juga tombol back buat balik ke main menunya. Terus di main menu juga tadi ada settings, itu belum beres tombol settingsnya. Itu nantinya lebih ke buat BGM sama SFX. Sekian dari kami, terima kasih.